terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka. Halo Sobat Kompas TV, bagaimana kabar Anda? Senang sekali saya Jocelyn Valencia kembali menemani Sobat Kompas TV di Netizen on Netizen. Dan seperti biasa Sobat Kompas TV, kita akan melihat bagaimana sih sorotan netizen terkait peristiwa yang menjadi sorotan dalam sepekan ini. Dan peristiwa tersebut adalah Puspomat TNI AD mengungkapkan soal 2 tersangka di kasus penembakan polisi di Wekanan Lampung Selasa 25 Maret 2025. Dan Puspomat TNI Majen Eka mengungkapkan soal penetapan 2 tersangka yang terlibat dalam kasus penembakan 3 polisi ketika melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Wekanan Lampung Selasa 25 Maret 2025. Kira-kira seperti apa ya berita selengkapnya? Kita akan simak berikut ini. Tanggal 17, pada saat itu korban sedang melaksanakan tugas, tanggal 17 melakukan penggerebekan judi. Kemudian terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025 tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja, sehingga anggota kami di Subdepom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 23 Lampung. Dan Sobat Kompas TV, kita akan melihat sorotan netizen terkait peristiwa ini. Yang pertama ada @Kautsa Faruk. Tegakkan hukum walau pahit rasanya dan usut aliran uang ke instansi lain yang mungkin menerima saweran juga. Wah, kalau netizen yang satu ini, dia mendukung ya proses hukum yang berlaku meskipun pahit. Tapi Sobat Kompas TV, proses hukum itu bagaimanapun juga memang harus ditegakkan dengan adil. Kemudian kita lihat sorotan netizen yang kedua, di sini ada @Danita Nusu. Syukurlah kalau pelaku sudah berstatus tersangka apapun alasan dan motifnya. Kalau netizen yang satu ini dia bersyukur ya karena tersangkanya sudah ditetapkan, karena bagaimanapun juga tindakan yang keji juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Kemudian kita lanjut nih ke netizen yang ketiga, di sini ada @Sutiono. Terima kasih Komandan Puspomat sudah turun gunung membantu menjernihkan suasana yang tadinya ruwet, mulai ada tanda-tanda titik terang kejadian penembakan di Lampung. Kalau netizen yang satu ini, dia mengucapkan terima kasih nih kepada Komandan Puspomat atas penetapan tersangka. Dan semoga kita doakan sama-sama ya Sahabat Kompas TV, kasus ini tuh bisa tertangani dengan baik, kemudian keadilan juga bisa didapatkan baik dari pihak korban, keluarga, dan bisa menegakkan hukum yang ada begitu. Dan Sobat Kompas TV, kita beralih ke video yang kedua. Video yang satu ini juga mendapatkan banyak banget loh sorotan dari netizen. Inilah momen detik-detik Sinteyong alias STY merayakan gol pertama timnas Indonesia ke gawang Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dilaksanakan di GBK Selasa 25 Maret 2025. Dan Sobat Kompas TV, kita akan melihat komentar netizen terkait peristiwa yang satu ini. Yang pertama ada @Bakti Muhammad. Ini berkat jasa STY selama di Indonesia, ada harapan masuk Piala Dunia. Wah, kalau netizen yang satu ini sepertinya nampaknya ya masih kangen dengan jasa-jasa STY, dengan apa yang sudah dilakukan STY. Ya, kita doakan saja Sahabat Kompas TV yang terbaik untuk skuad Garuda agar bisa lolos masuk ke Piala Dunia. Kita lanjut ke netizen yang kedua. Di sini ada John Anwar. STY Anda begitu respect dengan timnas Garuda. Thanks bro. Wah, udah bro-broan nih. Selanjutnya, kalau netizen yang satu ini mengucapkan terima kasih dan mengenang jasa STY, dia sangat respect dengan STY, dan sahabat Kompas TV memang sudah sepatutnya ya kita mengucapkan bersyukur dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia.
Yang terakhir, berita ketiga ada @Zeno Alfati. STY terbaik jasamu nggak bisa kami lupakan. Dan Sobat Kompas TV, kita sama-sama mendoakan ya yang terbaik untuk skuad Garuda agar kedepannya timnas ini bisa lolos ke Piala Dunia karena itu adalah harapan seluruh masyarakat Indonesia. Dan Sobat Kompas TV, kita akan menuju ke peristiwa yang ketiga. Ini peristiwanya masih anget-anget nih, bikin adem katanya netizen ya. Di sini ada anak Prabowo, Didit Hedi Prasetyo merayakan ulang tahun yang dihadiri oleh sejumlah kerabat hingga anak-anak dan menantu dari Presiden Republik Indonesia terdahulu. Sejumlah tokoh pun hadir. Di sini ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istri, Kaisang Pangarep, Puan Maharani, Guru Soekarno Putra, Pinka Hapsari, hingga AHY. Beberapa anggota kabinet seperti Menteri Pariwisata Widianti Putri dan Wamendikbud Stella Christy pun juga turut hadir memeriahkan acara ini. Dan Sobat Kompas TV, kita akan lanjut melihat sorotan netizen di peristiwa yang ketiga. Di sini netizen yang pertama ada @insan-insan. Nah, gini kan adem. Kalau netizen yang satu ini berharap kondisi politik di Indonesia bisa adem ya, seperti peristiwa tersebut, seperti momen ini. Kita doakan sama-sama Sobat Kompas TV yang terbaik untuk dinamika politik di tanah air. Kemudian di sini netizen yang kedua ada @Putri Amalia. Ikut senang lihatnya biar negara aman bisa bangun bangsa NKRI. Mungkin kalau netizen yang satu ini mewakili ya isi hati rakyat Indonesia, berharap negara Indonesia ini bisa aman dan bisa menjadi negara yang bersatu nih seluruh rakyatnya. Kita doakan sama-sama ya Sobat Kompas TV. Kemudian di sini netizen ketiga ada @Fajaro. Luar biasa indahnya kebersamaan generasi penerus bangsa. Dan Sobat Kompas TV, itu tadi adalah berita yang menjadi sorotan dalam sepekan. Terima kasih telah menyaksikan Netizen on Netizen. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV untuk informasi terupdate yang terpercaya lainnya. Akhir kata saya Justin Valencia pamit. Sampai jumpa.